Di sini terakhirnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi bitariqin ishtadda bihil 'atash." Ya. Suatu saat ada seseorang yang berjalan di sebuah perjalanan, di tengah-tengahnya ishtadda bihil 'atash, sampai kepada dirinya itu rasa haus yang begitu mendera, dahaga pokoknya Pak, ya kehausan sekali. Ya, apalagi kalau objeknya kita bayangkan berjalan di tengah-tengah padang pasir, ya, yang derajatnya beda dengan di Indonesia. Di Indonesia dikasih 30, 32 gitu, udah panasnya bukan main Pak, ya. Kalau di Saudi kan namanya 40 sampai dengan 45 itu biasa, ya. Nah, itu panasnya begitu mendera, ya. Kemudian fawajada bi'ron, kemudian di tengah perjalanan lagi aus ini, seseorang ini menemukan sumur, ya. Fanazala fiha fashariba, dia turun, dia minum, ya. Dia turun, dia minum. Summa kharaja, kemudian dia keluar daripada sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhas ya'kulu thara minal atas. Habis dia naik dari atas sumur itu, di atas ternyata dia dapati ada seekor anjing yang sedang menjilati tanah yang lembab dikarenakan saking hausnya. Kan kalau anjing nggak bisa Pak turun ke sumur. Maka yang dia lakukan untuk menghilangkan dahaganya adalah dia menjilati tanah yang lembab, tanah yang menurut ya standarnya dia, si anjing ini mengandung air. Jadilah ngejilat-jilatin apa? Tanah lembab tersebut. Faqala rajul, maka orang ini berkata, laqad balagha hadzal qalba minal atasi mislul ladzi kana balaghani. Ini anjing ini, kata dia, amat sangat kehausan nih, sama persis seperti rasa yang telah sampai kepada saya tadi, ya. Sama dengan saya, kehausan nih. Cuman apalah daya, namanya anjing, binatang, nggak seperti manusia yang dianugerahkan akal. Dengan akalnya dia bisa mencari 1001 cara untuk memenuhi hajatnya. Kalau anjing kan ya nemunya tanah lembab dijilatin sama dia, ya. Maka kemudian fanazala bi'ra, maka kemudian nih laki-laki ini turun ke dalam sumur tersebut. Famala khuffatu summa amsaka bifaihi fasaqal qalb. Dia turun, dia copot sepatunya, dia ambil pakai apa? Sepatunya digigit pakai mulutnya, habis itu dia naik ke atas pakai tangannya. Nyampe atas dikasih minum tuh si anjing dengan sepatunya tadi itu yang dijadiin wadah minum tadi, ya. Fasakarallahu lahu faghafaralahu. Kata Rasul, Allah bersyukur dengan perbuatan tersebut, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Sahabat yang mendengar ini berkata, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Rasul, apakah kalau kita berlaku baik kepada bahaim, kepada binatang-binatang ternak, apakah kita akan mendapatkan pahala? Ya, para sahabat bertanya, karena tadi kan anjing kan, ya kan, anjing tadi itu ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, dan ini perlu kita perhatikan, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Berbuat baik kepada semua makhluk hidup dapat pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, berbuat baik kepada mereka dapat pahala. Dan lihatlah bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan si laki-laki ini wasilah Allah mengampuni dosa-dosanya. Berani lu Pak susah payah ya.
Allah alam bisawab. Nah, kita kan, saya sendiri belum meneliti lebih lanjut apakah ketika Rasul menceritakan ini sudah turun ayat terkait tentang najisnya air liur anjing itu. Allah alam bisawab. Yang jelas nih laki-laki aus, dapat sumur, nemu sumur, turun ke bawah minum, pas naik lagi ke atas ngelihat ada anjing. Ya anjing kan kalau nggak aus aja melet-melet Pak, apalagi aus. Lagi ngejilatin ngejilatin tanah-tanah yang lembab itu, timbul rasa iba. Dia berpikirnya nih anjing pasti keausan sama seperti aus yang mendera saya tadi. Lah, tanpa pikir panjang dia korbankan egonya. Gimana nggak korbankan egonya? Mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman, ya wis anjing ini, ya kan, mati juga nggak bakal dihisap lah, udahlah biarin aja, mungkin begitu. Tapi dia tidak, dia rela turun, buka sepatunya dipakai nyiduk, kemudian digigit dengan giginya, naik dia dengan tangannya. Sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan melihat perbuatan tersebut, Allah itu berterima kasih. Karena anjing juga merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wasilah perbuatannya tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa laki-laki tersebut. Nah, kalimat kuncinya tadi yang digaris bawahi, ketika Rasulullah SAW mengatakan fi kulli kabidin ratbatin ajrun, berbuat baik, berlaku baik kepada semua makhluk hidup itu mendapatkan pahala. Sehingga bolehlah mungkin kalau saya mengatakan, kalau berbuat baik kepada makhluk Allah yang bernama anjing aja bisa menyebabkan seseorang diampuni dosa-dosanya, apalah lagi kalau kita mau berbuat baik kepada makhluk Allah yang bernama manusia. Ya, sesama manusia. Lebih-lebih lagi sesama manusia itu ternyata mereka diikat dengan ikatan tauhid, kalimat syahadat. Walaupun cara ibadahnya beda-beda tipis lah. Yang satu yasinan, yang satu enggak, yang satu kunutan, yang satu enggak gitu ya. Yang satu ngerayain maulid, yang satu enggak gitu. Ya. Berbuat baik kepada manusia dapat pahala, Pak. Ya. Maka ini yang harusnya menjadi dasarnya kita berpikir sebelum bertindak. Karena memang saya banyak mendapatkan laporan ataupun banyak mendapatkan perilaku. Kita nih kadang-kadang afan ya, Masya Allah. Kenapa sih ndak mau berpikir dengan jernih gitu ya? Berbuat baik sama anjing bisa dapat pahala, menjadi wasilah dosa-dosa diampuni. Kalau sesama kaum muslimin beda-beda tipis masalah ibadah, Pak, jangankan sama yang sesama muslim beda tipis ibadah, Pak, sama orang kafir aja kalau kita berbuat baik aja dapat pahala kok. Sahabat Mughirah itu ketika habis nyembelih syatun, anak domba, dia nanya sama gulamnya, sama pembantunya. Dia bilang, itu tetangga kita orang Yahudi udah dikasih belum? Dikasih belum hasil matangnya? Si gulamnya ini karena pendidikannya rendah dan juga memang namanya gulam ya Pak ya. Dia nanya, apakah kita harus memberikan hadiah kepada orang yang beragama Yahudi? Ya kata sahabat Mughirah, demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kami, berlaku baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan apa keyakinan tetangga tersebut. Bahkan perilaku baiknya kita terhadap orang-orang non-muslim, maka disitulah letak syiar paling utamanya umat Islam. Kita ini duta, Pak, ya, duta Islam, ya, kita ini dutanya Islam, Pak, dutanya kaum muslimin kita. Walaupun yang paling pas pengen melihat bagaimana Islam itu, lihat syariatnya, jangan lihat para pemeluknya. Kalau lihat para pemeluknya banyak oknumnya.
Nah, karena banyak oknumnya, ditekankan kita ini dutanya syariat Islam. Baik buruknya itu di mata orang-orang awam yang kafir itu kita, Pak, yang menampilkan wajah tersebut. Maka syiarkan perbuatan baik. Ya. Bayangkan sama orang kafir kita dianjurkan berlaku baik. Ini kadang-kadang enggak, ya Allah, cuman beda satu permasalahan saja kadang-kadang. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah lupa ngelihat dengan mata kepala saya sendiri jemaah saya mengulurkan tangan. Lah tua Pak jemaahnya ini Pak. Ya, takaran saya bahkan lebih tua dari Pak Ismet. Mana Pak Ismet? Nggak kelihatan. Ke belakang tadi. Oh itu sama. Lebih tua. Ya mau nyala. Jadi saya lagi bermajelis, beliau karena sudah tua dianterin anaknya datang belakangan. Ya ada jemaah yang nggak mau ikut majelis, maafi muskilah. Yang penting Anda beradab. Kalau Anda tidak suka dengan satu majelis, jangan buat yang aneh-aneh. Duduk diam sumpel kuping. Kalau enggak silakan keluar dari majelis. Nah, yang satu ini nggak mau ikut majelis, mau keluar. Kan saya ajarin kalau sama jemaah saya, kita kalau masuk masjid selain baca doa jangan lupa ucapkan salam, assalamualaikum, dan menebarkan salam. Saya lihat nih, karena saya posisinya ngadep bapak-bapak gitu. Yang baru datang ini karena mau amprogan, ngerti nggak amprogan Bang? Selisih jalan. Beliau ini yang sudah tua ini mengulurkan tangannya. Dan saya ngelihat uluran tangan jemaah saya tersebut ditepis. Tas. Jadi saya itu lagi ceramah itu sempat terdiam sebentar. Tuh. Kemudian fokus lagi. Selesai kajian saya tanya sama beliau, Pak Afwan tadi saya lihat kejadiannya. Kenapa Pak? Nggak tahu. Dia bilang katanya kamu mah bukan kelompok saya katanya. Makanya dia nggak mau disalamin sama saya. Saya bingung itu Pak. Bingung kalau hal seperti itu dilakukan. Ya Allah. Setelah diselidiki, ya urusannya balik lagi Pak. Masalah kunut nggak kunut. Kunut nggak kunut. Ya, itu kadang-kadang memang kita harus belajar Pak. Lisan kita ini mencerminkan ilmu kita sebenarnya. Makanya kalau saya sering melihat orang yang rajin benar berdebat masalah fikih itu, jangan-jangan memang ilmunya belum seberapa Pak. Makanya penyalurannya karena dia pengen berkembang, akhirnya dia berdebat. Caranya salah. Ya. Setahu saya kalau saya baca manakib, saya baca sirah, kayaknya 7 hari loh Imam Syafi'i itu pernah datang ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Kan Imam Syafi'i itu nggak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, lahirlah Imam Syafi'i yang diberikan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah kan terkenal dengan ro'yunnya. Maka setelah selesai belajar kepada Imam Malik mengatakan, habis ilmu saya diambil. Dah sekarang nuntut ilmu lagi. Ke siapa? Sana ke madrasahnya Abu Hanifah katanya. Kalau Imam Malik kan ketemu sama Abu Hanifah, nanti ketemu sama murid seniornya, menimba ilmu di sana. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah ketika mendapati ada seorang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, satu-satunya imam mazhab yang nasabnya Quraisy bersambung dengan Rasulullah SAW, maka untuk menghormati Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i didapuk jadi imam selama beliau ada di madrasah tersebut. Dan sungguh menakjubkan bagi murid-murid Imam Abu Hanifah yang jelas mereka tidak berkunut ketika Imam Syafi'i diminta untuk mengimami sholat subuh, maka beliau mengimami sholat subuh tanpa kunut. Jadi kan rodok-rodok geger tuh Pak, ya kan? Murid-muridnya sebenarnya udah pengen ngangkat tangan, tapi Imam Syafi'inya ngegelusur Pak, langsung sujud gitu kan. Jadi setelah selesai majelisnya ditanya, Syekh kenapa engkau tidak kunut katanya. Loh, kata Imam Syafi'inya, saya menghormati guru kalian, ya kan? Nah, sekelas imam madhabnya segitu Pak. Nah ini ilmunya semana sampai nepis tangan itu Pak. Ya.
Apalagi kalau ditanya mazhabnya Syafi'iyah, ya kitab Imam Syafi'i yang mana yang pernah dipelajari? Minimal dibaca dah. Yang fenomenal, atau urusan fikih Ar-Risalah, ya, Al-Imla Al-Sugro, yang mana yang dipelajari? Misalkan seperti itu. Nah, terkadang enggak. Ya. Kalau saya, contoh lainnya nih, kalau diadu asih saya rasa enggak ada, insya Allah pemikirannya maju. Ya. Saya itu pernah Pak, masbuk bacaan. Jadi saya datang ke masjid, muadzinnya sudah qomat. Allahu Akbar, udah nyusun barisan. Ada bapak-bapak matiin rokoknya, berjalan di depan saya. Begitu nyampe depan pintu kayak gitu, dia melongo, imamnya siapa? Ternyata yang ditunjuk jadi imamnya jemaah saya, karena memang imamnya pada saat itu nggak ada semua, ditunjuklah beliau. Posisinya sholat maghrib, saya ingat benar. Kemudian dengan entengnya dia setelah melongo itu dengan bahasa Sunda dia ngomong. Saya kan ibu saya orang Sunda, ngertilah dikit-dikit. Tekena yeuna mah katanya. Enggak kena ini, enggak cocok ini imamnya. Rela Pak balik badan pulang. Jadi saya tuh beliau balik badan pulang cepet-cepet tuh saya tuh kaget loh. Saya lihat lagi. Oh nggak jadi masuk. Saya lihat ternyata imamnya padahal sholat maghrib. Bukan sholat subuh. Saya bercerita seperti ini, fenomena ini masih ada. Kenapa enggak kita maklumi saja? Alangkah indahnya di tengah-tengah perbedaan kita bisa bersatu. Pakai dalil satu ini aja sih. Berlaku baik sama anjing aja bisa diampuni dosa-dosanya. Apalagi berlaku baik sama manusia. Di tengah-tengah perbedaan kita, yang sama kita sepakati, yang berbeda kita maklumi, kan enak Pak. Nah istri kita satu, ya kan, nafkahnya dengan istri kita satu Pak, punya anak aja pemikiran beda-beda kita maklum. Kenapa enggak kita terapkan dalam keindahan beragama ini Pak? Ya. Berbuat baik aja. Saya nih ya, kalau masuk terlambat masbuk, begitu saya selesai sholat ya, majelis di situ sudah terbentuk seperti itu. Sudah ada pengajian kayak gini. Kalau saya nggak ada udzur syar'i yang membuat saya buru-buru pulang, hormatilah. Walaupun nggak setuju, diem aja lah. Kan dapat pahala majelis. Iya nggak? Anda nggak setuju dengan ustadznya, nggak apa-apa, dapat pahala majelis. Asal jangan majelisnya itu majelis yang mengajarkan seseorang untuk berkufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Nggak apa-apa Pak ya. Kecuali Anda musafir. Kalau musafir dapat dispensasi, silahkan Anda mau ini ya. Kadang-kadang nemu Pak ya. Kadang-kadang nemu ya. Contoh-contoh kejadiannya nggak tahu, kadang-kadang kenapa ya Allah itu ngasih saya itu contoh-contoh yang unik-unik nih. Saya emang nggak usah ngitung bulanannya berapa tahun yang lalu, enggak, beberapa bulanan ini ada Pak, lagi bermajelis kayak gini, ada orang sudah masbuk terlambat sholatnya persis kayak gini di sini nih. Setelah selesai ditinggalin gitu aja, nggak ada. Ustaz permisi ya Ustaz, nggak ada Pak. Jadi jemaah yang dia geleng-geleng kepala seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Dan kita memang kurang paham Pak ya. Ya. Nanti Bapak kalau baca manaqib itu biografi. Setiap ulama itu rata-rata punya biografi. Insya Allah kita akan mendapatkan mayoritas para alim ulama menghabiskan 2/3 waktu mereka untuk belajar adab, sepertiganya baru kemudian mempelajari ilmu Pak. Termasuk Imam Abu Hanifah tuh peletak dasarnya. Beliau ingat benar Pak, mau ngaji ibunya lagi nggak ada. Jadi beliau pengen ngaji dengan salah satu gurunya, pergi ketemu di jalan. Assalamualaikum Umma, waalaikumsalam. Aina satadhabu ya waladi? Mau kemana anakku? Engkau katanya seperti itu. Mau belajar hadis katanya. Hah? Mau belajar hadis ya? Ayo pulang dulu katanya. Pulang. Dimandiin, dikasih wewangian, dipakein jubah, dipakein imamah. Terus ibunya ngomong, "Nak, sebelum belajar menuntut ilmu, belajarlah adab-adab penuntut ilmu.
Sekarang belajarlah, mudah-mudahan engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadinya Imam Abu Hanifah tuh. Ya. Karena ibunya kayak gitu, mendidiknya belajar dulu. Kadang-kadang memang sedih ya Pak, kalau sekarang sih alhamdulillah. Ya awal-awal tahun 2000-an ya ketika saya baru pulang dari Jawa, kadang-kadang ngelihat anak ngaji di TPA itu, ya Allah, ngaji pakai baju tidur Pak. Ya, umbelnya kemana-mana. Jadi kita itu nerima setorannya itu sambil jauh-jauh gini, ya Allah amis amat gitu. Ini yang ngomong langsung mantan guru TPA Pak. Bener Pak. Ya Allah, orang tuanya gimana sih seperti itu ya. Coba kita kalau bawa anak kita ke masjid itu ya, kasih pakaian yang benar-benar mengindikasikan anak kita itu pengen beribadah walaupun mereka masih kecil. Dikasih peci, dikasih baju yang khusus, dipakein minyak wangi, biar barokah gitu ya. Insyaallah ya. Tolong Pak ya, berbuat baik sama semua makhluk Allah itu dapat pahala. Makanya kenapa Pak ya, sampai ini ditanyakan, karena kadang-kadang manusia itu lupa ya. Dalam urusan fikih aja, nanti Bapak bisa tanya sama ini, bagaimana fikihnya berlaku ihsan sama binatang yang mau disembelih ya. Sampai saya lupa di nomor hadis berapa ya. Ya, jadi ada seorang sahabat pengen nyembelih apa? Nyembelih kambing yang dipelihara dari kecil, ngadu sama Rasulullah, sayang amat ya Rasul, ya Allah mau saya sembelih tapi nggak ada lagi jalannya, memang harus disembelih supaya bisa jadi lauk. Kata Rasulullah, kasih sayangmu kepada binatang yang engkau hendak sembelih itu menyebabkan kasih sayang Allah turun ke dalam hatimu. Sampai begitu Pak. Makanya kan kita berlaku ihsan Pak sama binatang sembelihan itu Pak. Jelas dia mau sembelih, kadang-kadang kita enggak, apalagi yang anak-anak tanggung ini ya, nunjukin pisau, bentar lagi mati kamu, bentar lagi mati katanya. Kadang-kadang ditendang, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya alhamdulillah Pak, ya kalau sekarang teknologi sudah canggih, ilmu makin bertumbuh, jadi kadang-kadang untuk hewan itu kita sudah nemu metode gimana berlaku ihsan sama mereka. Hanya dengan simpul kita bisa menjatuhkan mereka tanpa harus dibegal, kadang-kadang harus dirobohin, ditarik, dibanting. Sampai kadang-kadang ya Allah, jangan-jangan nih hewan kurban nih matinya bukan disembelih tapi matinya karena kecepit, sesak napas. Bayangin mau disembelih ditimpa sama 7 orang, pegangin katanya. Sampai 7 orang limpahnya semua. Ya? La haula wala quwata illa billah. Coba kalau mau disembelih itu cukup bacakan saja Allahumma sholli ala Muhammad. Saya udah praktek kok Pak. Ya, takbirin Allahu Akbar, Allah, usap-usap itu menciptakan rasa tenang. Berlaku baik Pak. Ya sama binatang insya Allah mendapatkan pahala. Ya. Makanya kalau Ustadz Budi Ashari ya mengatakan kalau Anda ingin anak Anda ya. Rangkuman ya Pak, saya dengarnya dari 2 ustadz ya, Ustadz Bendri sama Ustadz Budi Ashari ya. Kalau anak kita ingin nggak cukup jadi orang solih tapi cita-citanya pengen jadi pemimpin juga, maka ajarkan anak kita itu Pak memelihara binatang, khususnya bahaim, hewan ternak yang bisa diternak. Kenapa? Lah, mimpin ngatur makhluk yang nggak berakal aja bisa, apalagi ngatur manusia yang berakal. Gitu loh Pak, bener. Kalau saya nggak salah ya, kalau pengen anak kita itu bisa jadi pemimpin tuh, 1, ajarin dia memelihara binatang. Yang kedua, ajarkan dia berniaga. Kalau berniaga itu ketemu pola pikir watak manusia berbeda-beda, jadi bisa bijak kelaknya. Yang ketiga, sering-sering ngajak anak sapar, karena sapar itu akan membentuk karakter. 3 tuh Pak, kalau pengen anak kita nggak cukup solih, kita cita-citanya saya pengen anak saya selain solih tapi juga bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, 3 itu dilakukan ya. Nanti itu Bapak bisa lihat di YouTube ya, nanti ya itu ya, saya rekomendasikan 2 ustadz itu kalau masalah hal-hal pendidikan anak ya. Yang lain banyak sih Pak, ada Ustadz Budi Ashari, ada Ustadz Bendri Jaisur Rahman yang orang Padang itu ya. Jadi saya kembalikan lagi, inilah bentuk kasih sayang ya.
Begitu juga sebaliknya, kalau kita berlaku buruk sama makhluk Allah, apapun bentuk makhluk tersebut, kita akan diadab. Nggak percaya? Ya, saya baca. Hadasana Ismail qala hadasani Malik an Nafi an Abdurrahman ibnu Amru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala maksud saya, udibat imro'atun fi hirratin. Ada seorang wanita, kata Rasulullah, diadab gara-gara seekor kucing. Ya, habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fihan nar. Kucingnya ini dikurung sampai mati kelaparan. Maka perempuan ini masukkan ke dalam neraka. Yuqal, kemudian dikatakan, wallahu a'lam, demi Allah, la antiat amtiha wala saqaitiha hin habasatiha. Kamu ini nggak ngasih makan, nggak ngasih minum waktu kucing ini dikurung, ya. Wala anti arsaltiha faqalat min khosasil ardi, dan kamu tidak membiarkan dia itu berkeliaran sehingga dia bisa memakan serangga-serangga yang ada di atas muka bumi. Sampai lalai punya binatang ternak itu sampai mati aja kita akan diadab tuh Pak. Sampai seperti itu kalau ada unsur kesengajaan. Kecuali kalau lupa gitu ya. Punya binatang peliharaan lupa liburan sebulan ke Eropa. Begitu nyampe rumah ngelihat kucingnya udah ngejengking Pak, lupa nyediain makanannya, lupa dititipin. Ya, kalau lupa itu kan rufi al-qalam lah. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Namanya sudah lupa Pak. Mau diapakan lagi? Ya. Sama, nyakitin binatang aja kita dapat dosa, apalagi menyakiti perasaan sesama muslim. Ya, sehingga bolehlah saya mengatakan ya Pak, kebalikan daripada makna yang pertama tadi itu ya. Jadi karena hanya dengan perbedaan tersebut kita sampai mencaci, memaki, kemudian apalagi sampai menjatuhkan vonis-vonis hukum-hukum tertentu yang berat, yang sebenarnya itu ranahnya para alim ulama. Tolong berhati-hatilah kita. Ya, bersikap wajar saja, bersifat bijaksana saja. Seharusnya kita paham Pak, di antara sekian banyak hikmah ya kita itu menuntut ilmu seiring dengan bertambahnya ilmu, seharusnya bertambah pula kebijaksanaan kita Pak melihat dinamika dalam ilmu ini. Ya, harusnya lapang dada lah. Ya, coba baca fikih itu Pak. Ya, ulama-ulama yang khilaf itu rata-rata kalimatnya itu warrajih indana. Kalimatnya kan cantik sekali. Warrajih indana, kata mereka. Semuanya seandainya mereka terdapat khilaf rata-rata ngomongnya warrajih indana. Adapun yang terkuat menurut kami. Menurut kami itu persepsinya menurut mereka. Kebenaran hakikinya sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga merasa berdiri di atas kebenaran boleh Pak, dengan standar-standar tertentu, Al-Quran dan hadis tentunya, nas-nas yang sahih, maknanya sharih, maknanya juga sahih, seperti itu, jelas sahih. Ya. Yang nggak boleh itu merasa yang paling benar. Hati-hati, penyakit merasa paling benar ini ya bisa mengakibatkan akan menganggap yang lain tuh semuanya musuh Pak. Kalau merasa berdiri di atas kebenaran dengan dalil-dalil kita, maka rasa yang akan timbul selanjutnya adalah orang yang salah akan dijadikan sebagai objek dakwah, bukan objek cacian dan makian. Dia ini kayak gini nih karena dia nggak tahu dalilnya nih. Ayo, tugas saya berarti. Tugas saya yang ngasih tahu. Nah, ini kalau dikasih tahu langsung nggak bisa nih yang kayak gini nih, karena ini ulama ini ngasih taunya harus pelan-pelan nih, nggak boleh di hadapan orang lain, harus didatengin rumahnya. Kadang-kadang kita nasehatin orang juga salah sih Pak. Ya, saya yakin nih yang duduk di sini nggak semuanya orang awam lah, paham lah saya. Nah, ada yang duduk di sini juga yang lulusan pondok pesantren, yang sudah LC, yang sudah MA. Tapi kadang-kadang cara nasihatinnya juga memang salah kalau menurut saya Pak.
Ustadznya dicegat di jalan. Bapak kalau pengen nasehatin orang yang sudah kadung diustadkan, saran saya datangi rumahnya, Pak. Saat al-afu minkum ini masat, demi kebaikan antum, takutnya antum dihisap oleh Allah. Ana pengen bertemu sama antum ini. Jangan nyegat di jalan. Kalau nyegat di jalan gak enak rasanya, Pak. Kayaknya gimana gitu. Apalagi mukanya baru nongol sekali langsung salahnya yang dikemukakan, Pak. Kan gak elok seperti itu. Maka perlu belajar adab. Saya sampai beli buku, Pak. Ya, lupa saya. Ada angka bilangannya. Teknik Rasulullah mengkoreksi kesalahan orang lain. Jadi kita mengkoreksi orang lain itu, Pak, tergantung makomnya yang bersangkutan. Ya. Kalau koreksi orang tua, Pak, pakai seperti saya ngoreksi murid saya di sekolah gitu, di pondok pesantren, waduh, perang dunia nanti kita sama orang tua kita, Pak. Misalnya saya manggil bapak saya kan Mbak ya, Mbak, tadi saya lihat Mbak itu sholatnya salah, tangannya salah, Mbak, nggak kayak gitu, karena Rasulullah mengajarkan, marah dia, Pak. Kamu itu saya yang nyekolahin katanya. Nah, beda karena dia orang tua. Kalau yang jelas murid di pondok pesantren bisa, dia kan harus nurut dengan aturan. Kamu ngikut aturan kami dong. Ini gini. Kalau enggak nanti bisa saya keluarkan loh. Kan beda, Pak, ya kan? Termasuk berdakwah kepada orang tua yang lebih tua, kepada pemuka kaum. Ini ada caranya. Ya, ada caranya. Kadang-kadang kita begitu. Lihat tuh Imam Ahmad bin Hambal menasehati muridnya, caranya gimana? Didatengin rumahnya tengah malam. Kenapa tengah malam? Agar kedatangan dia mengkoreksi muridnya tersebut tidak diketahui oleh jemaah muridnya, tidak diketahui oleh rakyat daripada muridnya, sehingga muruannya tetap terjaga. Dan itu pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan menasihati saya di tengah keramaian. Nasihati saya di tatkala sendirian, karena menasihati di tengah keramaian walaupun di depan jemaah itu, Pak, itu bukan nasihat, tapi itu merupakan bagian daripada pembunuhan karakter. Ya. Jadi kita harus belajar, Pak. Ya. Hadis ini kita dorong sebagai motivasi kita. Berlaku baiklah artinya apa? Ini kesalahannya saya maklumin. Saya belum bisa ngasih tahu kesalahannya. Mudah-mudahan ada orang yang lebih tinggi ilmunya, yang makomnya bisa sama, yang bisa memberitahukan. Karena ingat, Pak, saya jujur saja, tidak semua kesalahan yang kita lihat dari orang lain bisa langsung kita koreksi. Tolong diingat itu. Enggak semua. Ya, ada orang lain itu harus dikasih tahu sama orang yang lainnya lagi, gitu ya. Metodenya berbeda-beda. Tapi inti dari semua permasalahan yang kita kaji malam hari ini, ingat, berbuat baik kepada semua makhluk Allah pasti akan mendapatkan pahala. Termasuk di antara perbuatan yang baik adalah kalau kita mau memaklumi, sifat maklum, ya kan? Salah-salah dikit maklum lah. Yang penting nanti dikoreksi agar jauh lebih baik. Cara mengkoreksinya kita perhatikan kepada caranya, ya. Begitupun sebaliknya, ya. Sebaliknya kalau seandainya dengan apa yang kita punya kemudian kita menyakiti yang namanya makhluk Allah, apapun jenis makhluk Allah tersebut, mau binatang kek, ya Pak, mau manusia kek, termasuk orang kafir sekalipun, maka kita akan tetap dihitung dosa oleh Allah. Ya. Kita misalkan, karena ada, Pak, orang yang prinsipnya salah, ini di pasar tapi mungkin orang awam gitu ya, nggak apa-apa bawa kabur orang itu, kenapa orang kafir ini, katanya. Kaget sih, sejak kapan, ada fatwa dari mana itu bawa duit orang kafir itu diperbolehkan? Dalam peperangan boleh, namanya ghanimah. Kalau dalam muamalah mana boleh, Pak? Ada orang ya namanya pedagang ya, Pak, ngakal-ngakalin gitu ya. Jadi open order, barang dapet, cash tempo, bayarnya seminggu kemudian, habis itu dia tutup, nggak ini lagi. Setahun kemudian saya bilang, udah dilunasin belum? Nggak apa-apalah katanya. Orang kafir ini yang punya, kecuali orang Islam kita bayar katanya. Apa masalahnya? Bayar utang sama orang kafir itu wajib. Ya, mau kafir, mau muslim, namanya hutang tetaplah bernilai hutang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah dan bisa menjadi bekal kita untuk menjadi pribadi muslim yang jauh lebih baik lagi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.